Terima kasih Anda kembali bersama channel Bang Komisi Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah menerima usulan pembangunan rumah bagi warga miskin dan terdampak bencana. Pada tahun 2025 ini sebanyak 7.568 rumah yang terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Mengingat banyaknya usulan yang masuk dan terbatasnya anggaran, Dinas Perkim Provinsi Banten akan memprioritaskan pembangunan bagi warga yang rumah sudah ambruk ataupun rusak. Dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada tahun anggaran 2025 ini akan melakukan kegiatan pembangunan rumah bagi warga miskin dan terdampak bencana yang tersebar di Provinsi Banten. Program pembangunan rumah bagi warga miskin dan terdampak bencana ini terdiri atas 100 unit bangun baru dengan konstruksi panel beton pracetak Risa, 10 unit bangunan baru dengan konstruksi konvensional, serta rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan sebanyak 52 unit. Pemerintah Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, meminta pemerintah agar memprioritaskan perbaikan rumah warga yang terdampak kebakaran. Pasalnya, sejak peristiwa itu terjadi pada 30 September 2024, sampai kini rumah tersebut belum dibangun. Kepala Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Hidayat, menuturkan pihaknya sudah mengirimkan proposal bantuan ke pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi Banten untuk segera membangun salah satu rumah warganya. Ia menerangkan korban atas nama Umed, umur 60 tahun, warga Kampung Pasiriri RT 02 RW 04 Desa Sindanglaya, yang kesehariannya merupakan seorang tani dan istrinya pedagang sayur di pasar. Sejauh ini kami bersama Pemkab melalui Dinas Sosial telah memberikan bantuan darurat seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara warga yang rumahnya terbakar, Umed menuturkan sejak kebakaran melanda rumahnya setiap malam ia dan istrinya tidur di dapur atau di emper rumahnya. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki rumahnya. Ini ibu duduk, ini tempat apa ini? Ini tempat tidur di sini. Di sini ya? Iya. Ini awalnya dapur ya? Iya. Apakah nggak ada tempat lain untuk tempat tinggal teteh sama suami? Nggak ada, di sini aja. Iya. Iya. Di dapur tuh ya? Iya, di dapur. Pak, pada waktu peristiwa rumah Bapak kebakaran itu tahun berapa Pak? Tahun 2024. 2024. Awalnya bagaimana sih sampai peristiwa itu kebakaran terjadi? Saya pemajikan saya ke pasar lagi ngerewet. Saya lagi orang tani, macul, anak yang dekat itu nganterin anaknya sekolah. Jadi nungguin anaknya, jadi itu di sekolah, dia belum pulang dia. Kenyataan kejadian itu tanggal 9. Oh, pagi ya? Iya, pagi. Nah, terus pada waktu kebakaran, apa aja yang bisa diambil dari peristiwa kebakaran tersebut? Hartanya atau apa ada? Enggak keambil itu mah, namanya enggak keburu. Saya enggak tahu kan, istri pasar gitu, anak itu di sekolah gitu. Nah, terus Jadi Pak, terjadi itu langsung kebakaran itu, api termasuk Masya Allah luar biasa. nah terus apakah ada pihak pemerintah pada waktu yang datang? Ada itu pihak kecamatan, itu pihak kepolisian, apalagi kepala desa ya, gitu. Masyarakat lagi. Pak, pada waktu itu rumah Bapak itu ditinggalin berapa keluarga Pak? Keluarga, itu kalau itu keluarga itu cucu 5, saya 2 itu di sini kan. Jadi sekarang itu pokoknya sama dia pebelesat gitu ke jauh gitu. Oh, jadi gitu ya. tempatnya nggak ada yang nginap gitu di sini. Jadi Terus rumahnya itu kosong. Terus Bapak sendiri sama istri Oh, sekarang saya mah namanya udah tua, udah di pilar aja tidurnya. lo di emper ya? Iya, di emper itu. Itu. Pak, harapan Bapak nih, karena ini kan dibutuhkan ya Pak ya untuk tempat tinggal, karena ada program RTLA yang khusus untuk kebencanaan Pak dari pemerintah. Harapan Bapak Pak, harapannya Pak?
Harapan saya masukan ada kira-kira ada bantuan gitu Pak. Jadi maksud saya gitu lah gitu, bagaimana sih gitu. Nah Pak, kenapa Pak udah 10 bulan, sementara ini kan tempat tinggal Bapak untuk pelindung anak, cucu, terus nggak dibangun lagi Pak? Atau biayanya dari mana kan Pak? Saya sehari-hari kuli kan gitu. Mau istri ngerewet di pasar gitu. Gitu ya. Gitu. Uang buat makan sehari-hari juga nggak cukup itu, apalagi buat ngebangun rumah. Pak Kades, barusan Bang Komis meninjau lokasi kebakaran warga Bapak yang terjadi pada tahun 2024. Nah, dari hasil wawancara dengan korban, beliau sudah mengajukan proposal ke pemerintah karena memang sangat dibutuhkan sekali tentang pembangunan rumahnya. Pak, bisa dijelaskan apa saja yang sudah diupayakan semenjak peristiwa terjadi sampai hari ini, Pak? Alhamdulillah, hasil laporan dari warga masyarakat ke kepala desa, kita langsung tinjau ke lokasi, kita menghubungi alat kebakaran yaitu pemadam kebakaran, langsung ke lokasi. Pada saat itu langsung api padam. Nah, kita langsung melapor ke Dinsos, ke Dinas Sosial. Alhamdulillah juga datang juga dari Dinas Sosial bantuan pun ala kadarnya dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, dari pihak kecamatan. Alhamdulillah ada pada waktu itu. Adapun untuk kelanjutan yang untuk menyelesaikan pembangunannya sampai saat ini belum terrealisasi. Kemungkinan ada kendala apa nggak tahu, kita kerjanya nanti urusan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pak, selain dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, mengingat bantuan-bantuan untuk kebencanaan kan bukan hanya Pandeglang Pak, ya, tetapi provinsi ataupun pusat. Apakah ada pihak-pihak di luar Kabupaten Pandeglang yang memang juga pernah meninjau atau menjanjikan untuk membantu keringanan beban dari korban Pak? Alhamdulillah pada waktu itu dari pihak pusat pun ada, dari Bogor itu rombongan memantau dan meninjau, bahkan memberikan bantuan juga. Nah, terkait dengan pembangunan rumahnya Pak ya, itu kan hubungannya dengan Perkim. Apakah ada komunikasi Pak dengan pihak Perkim Kabupaten ataupun pihak provinsi Pak? Ada komunikasi dengan Pak Irsad, cuman beliau sedang mengajukan, mungkin nggak tahu ada kendala apa. Pada intinya saya sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat, karena kita sering didatangi oleh pihak korban. Pada intinya menunggu jawaban dari pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat agar segera direalisasi, dibantu karena mereka sangat membutuhkan.